Oh tidak keringatan kok. Oh belum terlalu kotor kok. Cuma skip mandi 1 hari saja. Nggak apalah. Apa pernah kalimat-kalimat seperti ini terlintas di pikiran kita? Mungkin juga kita hanya terlalu lelah sampai langsung ketiduran tanpa mandi setelah seharian beraktivitas. Terdengar tidak masalah bukan? Tapi tunggu, apa benar ini benar-benar tidak membawa masalah? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Akibat malas mandi. Coba sahabat Live bayangkan, setiap hari mau tak mau kulit kita jadi medan perang antara ribuan bakteri baik dan jahat. Keringat, minyak alami tubuh, debu, polusi, dan sel kulit mati bisa menumpuk seperti sampah yang tidak dibuang. Untuk itu, jika kita melewatkan mandi setidaknya selama 2 hari, kita sebenarnya lagi mengundang banyak bakteri untuk bersarang di beberapa area tubuh kita. Tahukah kita sahabat Live, pada tubuh manusia ternyata terdapat sekitar ribuan jenis bakteri dan puluhan jenis jamur. Memang ya, sebagian besar mikroba ini adalah pasukan baik yang melindungi kita. Tapi ketika kita malas mandi, keseimbangan ini terganggu. Artinya, bakteri jahat akan mulai menang dan tubuh kita akan istilahnya membalas dendam dengan cara yang tidak kita duga. Seperti apa aksi tubuh kalau kita tidak rajin bersih-bersih? Mari kita bongkar satu persatu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita ketika kebiasaan malas mandi jadi keseringan. Pertama, infeksi kulit yang mengintai. Tentu ini sudah tidak lazim lagi bagi kita. Tapi ini kenyataan. Inilah yang terjadi di balik layar ketika kita skip mandi sahabat Live. Jadi jarang mandi akan menghadirkan ribuan bakteri untuk hidup di area kulit kita tanpa kita lihat. Sebagian bakteri ini adalah bakteri jahat yang sangat bisa picu penyakit. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa mandi, bakteri dan jamur bisa berkembang biak lebih cepat pada permukaan kulit kita. Terutama di area lipatan tubuh kita seperti ketiak kita, selangkangan, dan kaki kita yang lebih rentan. Ini istilahnya seperti gua lembab yang gelap. Pasti tempat seperti ini jadi surga bakteri dan jamur. Jadi kalau mereka berkembang jadi banyak di kulit kita, pasti kita akan mulai menggaruk kulit karena gatal. Kulit bisa terluka dan makin naik lagi resiko kita terkena infeksi. Jenis infeksi kulit yang bisa muncul juga akan sangat beragam. Kurap atau kadas disebabkan oleh jamur dermatofita dengan gejala perubahan kulit menjadi kemerahan dan bersisik. Diikuti rasa gatal luar biasa dan permukaan kulit seperti melesak ke dalam karena bagian tepi yang terlihat lebih timbul seperti cincin. Bisa juga timbul bisul di sana. Bisa juga jenis penyakit kulit lainnya yang nanti akan sulit kita sembuhkan jika sudah terlanjur timbul sahabat Live. Dan yang kedua, dermatitis nigricta. Ini bisa kita sebut sebagai penyakit dari kemalasan. Inilah kondisi yang namanya terdengar sangat medis, tapi penyebabnya sangat sederhana, malas mandi. Ini seringkali terjadi pada salah satu atau beberapa area tubuh yang sulit kita jangkau atau mungkin akan terasa perih saat kita gosok. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi akumulasi sebum, keringat, keratin, dan bahkan kotoran lain yang akan membentuk lapisan berpigmen. Lokasinya akan seperti plak verukos dengan sisik mirip serpihan jagung yang terlokalisasi. Bisa mengumpul di satu tempat tertentu. Bayangkan saja ini seperti kerak yang menempel di panci kotor kita. Tapi ini terjadi di kulit kita sahabat Live. Penumpukan plak ini terjadi di kulit kita karena kita lalai membersihkan tubuh. Gejala ini tidak timbul tiba-tiba sahabat Live. Ini tumbuh beberapa bulan untuk berkembang. Nah, bercak awalnya bisa berbentuk seperti plak yang khas seperti lilin, tapi gelap dan sedikit terangkat. Waspada sahabat Live. Mengapa? Karena walau sudah mandi pun kita masih bisa terkena ini. Kenapa? Karena kita tidak membersihkan kulit tubuh kita dengan benar saat kita mandi.
Ketiga, bau badan yang tak tertahankan. Sobat Life, ini jelas efek paling cepat dan jelas yang langsung disadari orang lain sebelum kita sendiri menyadarinya. Meskipun keringat pada dasarnya tak berbau, namun jika bercampur dengan bakteri alami pada kulit kita, ini pasti bisa sebabkan bau badan. Nah, dampak buruk jarang mandi selama berhari-hari ini bisa memungkinkan tumpukan bakteri ini menyebarkan bau yang tidak sedap, dan bakteri pada kulit yang jarang dibersihkan bisa timbulkan banyak sekali jenis bau yang sangat tidak enak tentunya, Sobat Life. Yang ironisnya, kita mungkin tidak menyadari adanya bau tidak sedap yang muncul dari tubuh kita sendiri. Mengapa demikian? Ya karena orang dengan bau badan biasanya sudah mengembangkan kekebalan terhadap bau itu sendiri. Namun tentu tidak dengan orang lain. Sahabat Life, jadi sementara kita merasa baik-baik saja, orang di sekitar kita mungkin sudah menahan nafas. Mari kita cegah ketidaknyamanan ini bagi orang lain. Keempat, hiperpigmentasi dan kulit gelap. Kulit gelap ternyata bukan hanya karena genetik seperti itu, atau bukan hanya karena ulat terpapar terlalu banyak sinar matahari. Inilah fakta mengejutkan yang jarang orang ketahui. Mandi ternyata juga bisa menghilangkan sel-sel kulit mati. Dan saat kita jarang mandi, otomatis sel-sel ini akan menempel dan menumpuk di kulit hingga sebabkan hiperpigmentasi. Nah, kebiasaan malas membersihkan diri menyebabkan keringat, daki, kotoran, dan sel kulit mati menumpuk pada area leher kita sehingga memicunya berwarna hitam. Jadi kalau kita memiliki leher atau lipatan kulit yang tampak lebih gelap, bukan hanya karena paparan sinar matahari. Bisa jadi karena kebiasaan jarang mandi. Atau kebiasaan mandi yang asal-asalan, Sobat Life. Yang kelima, eksim yang kambuh dan kulit kering. Sahabat Life, ini adalah paradoks yang menarik. Menurut dokter Ketarpal, bercak eksim yang merah, gatal, dan kering lebih cenderung kambuh bila kulit tidak bersih. Jadi bagi yang mengidap eksim, penting untuk mandi setiap hari untuk menghilangkan alergen dan bakteri. Tapi ada juga sisi lainnya, di mana kulit kering ternyata karena tertutupnya pori-pori kulit kita yang disebabkan oleh penumpukan kelenjar minyak, debu, atau keringat badan yang sudah lama. Alhasil, proses penguapan yang terjadi pada kulit jadi terhambat, dan inilah yang bisa sebabkan kulit kita mengering karena minyak badan yang seharusnya merembes dari pori-pori juga terhalang. Belum lagi kulit yang kering dan pecah-pecah memungkinkan bakteri menembus penghalang yang seharusnya disediakan oleh kulit. Artinya, resiko terkena infeksi kulit dan reaksi alergi bisa muncul, Sahabat Life. Yang keenam, masalah organ intim yang memalukan. Kita pasti tahu ini, area intim mungkin merupakan bagian tubuh yang paling terkena dampak signifikan bila kita jarang mandi. Area tersebut tidak hanya bisa berbau, tapi juga rentan terhadap infeksi jamur, Sahabat Life. Karena itu, jarang mandi bisa akibatkan organ vital akan berbau tidak sedap dan rentan terhadap infeksi jamur. Sensasi gatal akibat kotoran yang ada di area tersebut akan berkembang dan akan membuat penderitanya menjadi tidak nyaman. Bukan hanya pada wanita ya, bagi pria juga menjaga kebersihan organ intim sangat penting untuk mencegah infeksi. Malas mandi atau tidak menjaga kebersihan di area ini bisa sebabkan berbagai masalah seperti infeksi saluran kemih, infeksi jamur, atau iritasi pada area sensitif. Patut kita cegah, Sahabat Life. Yang ketujuh, mudah terserang penyakit. Nah, inilah yang paling berbahaya dan sering diabaikan. Jarang mandi tak hanya memicu bakteri jahat, tapi juga sangat bisa sebabkan penyakit jika kuman yang tidak dibersihkan ini berhasil masuk ke dalam tubuh melalui mata, mulut, atau hidung kita. Dengan malas mandi atau mandi tidak benar, kemungkinan besar kita akan memiliki sejumlah bakteri berbeda di tangan dan wajah kita. Kita akan lebih rentan terkena flu dan infeksi lainnya. Bayangkan, setiap kali kita sentuh pegangan pintu, uang, ponsel kita, dan berbagai permukaan kotor lainnya. Tanpa kita sadari, bakteri-bakteri ini menempel di tangan dan tubuh kita. Kalau tidak dibersihkan dengan mandi, mereka menumpuk dan menunggu kesempatan untuk masuk ke tubuh kita. Sekarang apa solusinya? Seberapa sering seharusnya kita mandi, Sahabat Life?
Sahabat Life, di iklim tropis seperti Indonesia, mandi biasanya dianjurkan 2 kali sehari. Pastikan untuk mandi sekali dalam sehari itu adalah anjuran minimal, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Berikut tips mandi yang efektif, sahabat Life. Pertama, silakan gunakan sabun yang lembut yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jangan lupa, jangan terlewatkan untuk bersihkan lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak, selangkangan, dan sela-sela jari kita. Pastikan juga untuk bisa bersihkan area belakang telinga, leher, dan punggung dengan teliti. Sahabat Life juga disarankan untuk cuci rambut minimal 2 hingga 3 kali seminggu. Jangan lupa juga untuk gunakan handuk bersih dan ganti secara teratur. Setelah mandi, pastikan kita keringkan tubuh kita dengan baik, terutama di area lipatan. Silakan dipraktekkan. Sebagai kesimpulan kita, sahabat Life, mandi bukan sekedar rutinitas membersihkan tubuh. Ini sebenarnya adalah benteng pertahanan pertama kita melawan ribuan ancaman kesehatan dari luar yang mengintai setiap harinya. Komplikasi hingga kanker pun bisa terjadi kalau kita lalai jaga kesehatan kulit kita. Setiap kali kita skip mandi, kita sebenarnya seperti sedang membuka pintu lebar-lebar untuk bakteri, jamur, dan berbagai masalah kesehatan untuk masuk menggerogoti tubuh kita. Dari infeksi kulit, dermatitis, neglecta yang memalukan, bau badan yang membuat orang menjaga jarak, hiperpigmentasi yang menggelapkan kulit kita, eksim yang kambuh, masalah organ intim, sampai mudah terserang penyakit. Semua ini adalah balas dendam tubuh karena kita abaikan kebutuhan dasarnya untuk dibersihkan. Yang menarik, solusinya sangat sederhana. Mandi 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih. Hanya butuh 10 hingga 15 menit dari 24 jam yang kita miliki. Bukankah ini investasi waktu yang sangat kecil untuk mendapatkan kesehatan kulit yang optimal, kepercayaan diri yang tinggi, dan tubuh yang bugar? Ingat, kulit adalah organ terbesar tubuh kita yang bekerja 24 jam seminggu untuk melindungi kita dari dunia luar. Kulit menahan serangan bakteri, virus, polusi, debu, dan berbagai ancaman lainnya setiap detik. Sudah sepatutnya kita membalasnya dengan memberikan perawatan terbaik. Dan perawatan paling dasar adalah dengan mandi secara teratur. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah hari ini. Karena tubuh yang bersih adalah tubuh yang bahagia. Dan tubuh yang bahagia adalah awal dari hidup yang berkualitas. Demikianlah pembahasan kita. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like, dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in Fullness, Kuitamit.